Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Garda TV dan Karya dan Budaya. Kali ini kembali kami hadir di kawasan Mageti Art, basecampnya pelukis Magetan dan perupa Magetan. Namun kali ini kami kedatangan tamu juga yang sangat istimewa. Beliau adalah Mas Agung WHS, Ketua Dewan Kesenian Magetan. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore Mas. Mas Agus, selamat sore. Mungkin dalam 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang singkat tentang Desima dan program-program berikutnya yang berkaitan dengan Mageti Art atau mungkin dengan seniman-seniman yang lain. Namun kita nikmati dulu yang ada di depan kita. Ayo Mas. Aku tagi ya. Madu mongso. Ya, ini khas Magetan Mas. Iya. Ini jajanan khas alam Magetan dari Alamistasnya. Enak. Ya, gimana? Luar biasa nih Mas Indra kan gitu di Mageti Art itu selain melukis juga ada produk durian asli Magetan juga. Udah yang lain. Oke Mas Agung, langsung saja ke Mas Agung. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Magetan. Dari perbincangan kita yang terdahulu, mungkin sudah banyak Anda jelaskan tentang Desima, dari semua hal tentang Desima, tentang apa itu Desima dan peran dan lain sebagainya. Mungkin sekarang bisa disambung lagi tentang peran Desima, barangkali juga yang bisa berkaitan salah satunya dengan komunitas Mageti Art. Ya. Terima kasih lagi-lagi kita diundang untuk dilibatkan dalam program Garda TV ini, Seni Budaya. Bahasa sederhananya sebenarnya Desima itu kalau kita yang belum paham itu kalau induk organisasi olahraga itu KONI. Nah, kalau induk kesenian, nah itu Desima. Jadi induk kesenian di Magetan ini wadahnya Desima atau Dewan Kesenian Magetan. Jadi semua bidang seni yang ada di Magetan ini induknya di Desima atau Dewan Kesenian Magetan. Tapi orang Magetan biasa nyebutnya Desima. Nah kebetulan di Desima sendiri ini ada 7 bidang seni yang masing-masing dikelompokkan untuk mempermudah untuk berjalannya organisasi. Jadi yang pertama ada departemen tari, terus ada departemen musik, departemen seni rupa, sastra dan teater, seni tradisi, media rekam, sama litbang. Jadi ada dari 7 itu salah satunya ya katanya dengan seni rupa itu teman-teman dari Mageti Art. Nah kebetulan departemen atau koordinatornya ini dari Mageti Art, dari departemen seni rupa ini Pak Indra, karena juga sekaligus juga ketuanya Mageti Art. Nah kebetulan juga saya berangkatnya juga dari seni rupa, dari Mageti Art juga. Jadi satu aliran, satu frekuensi. Jadi bagi saya ya memang saya berangkat dari teman-teman Mageti Art juga. Tapi itu tidak berarti serta-merta dengan mengaudisikan tanda kutip Mageti Art untuk jadi anak Mas kan Mas? Ya ketika saya dapat amanah ya saya harus jadi bapaknya semuanya. Gitu. Entah itu seni tradisi, baik reok, wayang dan sebagainya, atau media rekam, atau kemarin teman-teman komunitas film Magetan itu juga bikin acara juga. Salah satu program nanti yang terdekat ini yang teman-teman dari departemen seni tradisi itu mau membentuk paguyuban reok se-Kabupaten Magetan. Yang sebelumnya diawali yang sudah terbentuk itu paguyuban Pranoto Coro atau paguyuban MC Magetan. Artinya apa? Ketika ada paguyuban atau forum atau apapun namanya itu mempermudah untuk Desima khususnya pemerintah Magetan ini menjembatani atau memfasilitasi atau mewadahi lah teman-teman itu biar lebih mudah ketika misalnya Pemda Magetan punya hajat misalnya atau punya kegiatan apa yang kaitannya dengan kesenian tersebut misalnya. Nah ini makanya lebih mudahnya kalau ada bentuk semacam paguyuban gitu biar satu pintu, dan artinya jelas ketika teman-teman kesenian ini misalnya Mageti Art, seni rupa ini mau bikin kegiatan tidak ujuk-ujuk langsung ke bupati kan enggak, jadi ada alurnya misalnya dari teman-teman Mageti Art ini ke Desima dulu, ini mau bikin program seperti ini
oh cocoknya kemana, oh mungkin bisa langsung dieksekusi sendiri oleh teman-teman komunitas, tidak harus melibatkan pemerintah misalnya. Oh ini butuh seperti kemarin MAV, Magetan Art Venue pameran itu butuh misalnya beberapa item yang itu kita harus kita koordinasikan dengan beberapa macam OPD misalnya. Sudah nanti kita sampaikan, kita koordinasi bagaimana alurnya, misalnya kayak peminjaman tempat, misalnya nanti kita ke dinas Parbud, misalnya peminjaman hal seperti kayak misalnya kayak kursi itu ke bagian umum, tetap kita sebagai mitra, meskipun induknya tapi bukan berarti anak buah, bukan, tapi mitra. Hanya nyebutnya aja itu induk kesenian di Magetan itu Desima, cuman prakteknya ya kita mitra, karena di dunia seni kan beda ya, tanda kutip lebih santai, lebih egaliter, lebih lebih nyantai intinya kan gitu. Jadi balik lagi ke Departemen Seni Rupa ini, sudah banyak program-program teman-teman dari Magetan ini yang menurut saya pribadi sudah sesuai, dalam arti sudah bagus lah, karena tugas seorang seniman adalah berkarya. Nah ini yang masih kadang teman-teman pelaku seni itu masih belum sempat, karena mungkin sibuk ya gitu. Yang sempat di episode sebelumnya itu saya sempat menyampaikan bahwa kadang pelaku seni atau teman-teman seniman ini terlena dengan keasikannya, dengan kesibukannya, misalnya kayak tanggapan atau mungkin keasikan nerima job apapun itu ya, tapi lupa akan kewajibannya berkarya. Atau mungkin itu sebagai PR khusus Mas untuk tugas berkarya itu kan, mungkin di antara mereka atau mungkin yang kita rasakan bersama, karya itu juga tidak murah. Betul. Karya butuh biaya, karya betul. butuh imajinasi, butuh waktu yang total. Betul. Tapi sementara di Magetan belum ada tempat untuk mensupport yang tanda kutip secara umum seniman-seniman berkarya untuk bisa maju menjajakan karya-karya mereka. Betul. Atau mungkin sudah ada PR sendiri Mas. Nah, itu disinilah hadirnya Desima. Desima barangkali. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman seni rupa saya paham ya, misalnya berkarya di rumah dengan studionya, dengan idenya, dengan media sendiri, malah asik di rumah sendiri-sendiri kan gitu. Tapi itu tidak bisa berlaku dengan teman-teman tari misalnya, harus kerja tim. Ada gamelan pengiringnya, ada beberapa teman-teman misalnya pengrawitnya atau perias dan sebagainya. Nah ini butuh space, butuh peralatan dan sebagainya. Ini dari pihak pemerintah, karena Desima ini memang mitra pemerintah, jadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk bidang seni. Menurut kami sudah tidak ada alasan lagi, karena sudah lengkap Mas. Misalnya yang belum lama ditetapkan Gedung Kesenian Tripandita, sekarang fasilitas sudah lengkap. Gamelan sudah diperbarui, sudah baru semua, maksudnya sudah dilaras ulang, sudah cetak ulang. Gedung sudah ada, sound system sudah ada, gedung kesenian yang sifatnya nanti berbayar, misalnya untuk kesenian kayak ketoprak, wayang orang yang mungkin bayarnya juga yang nggak mahal ya, misalnya kayak tiket 5.000 kan murah. Itu di lantai 2 Pasar Baru yang dulu bekas gedung bioskop sudah diperbaiki. Kemarin seminggu yang lalu itu sound systemnya sudah datang, mungkin tinggal ngecat, dan insya Allah 1-2 bulan ke depan sudah siap digunakan. Ayo Mas, kembali tentang masalah sarana. Tentang gedung Tripandita dan gedung yang lain, kesenian yang lain. Mungkin banyak yang tidak tahu, mungkin termasuk saya sendiri. Kira-kira untuk perizinan, misalnya untuk kita pengen ikut berlatih di situ, atau mungkin pinjam tempat untuk berlatih, misal ada salah satu grup musik atau komunitas seni, itu kita kemana dulu? Ke Desima dulu atau ke Dinas Kebudayaan dulu? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi alurnya memang ke Desima dulu, karena saya sempat diskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, itu memang segala sesuatu yang kaitan dengan seniman, yojo langsung tiba-tiba ke bupati misalnya, kan ada Desima, ya udah kita diskusi dulu kebutuhannya apa, keperluannya apa. Ketika misalnya jenengan menyampaikan pengen latihan lengkap dengan sound, dengan gedung misalnya, oh ya udah nanti dijadwal aja kalau mau rutin setiap misalnya Selasa sore misalnya. Jadi kelompok tari Sanggar ABC bisa dijadwalkan berapa jam nanti yang mengurus perizinan surat nanti dari Desima. Nah, Desima yang akan menjembatani dengan pihak dinas selaku pengelola gedung, yang bertanggung jawab gedung kan dinas Parbud dalam hal ini kan. Nah, ini Desima yang menjembatani teman-teman pelaku kesenian ini. Jadi memang alurnya begitu Mas. Jadi terus untuk pengembangan teman-teman musisi atau seniman di Magetan khususnya, baik itu nanti yang
Tapi tanda kutip sudah harus yang tercatat ya, sudah tercatat dan punya nomor induk di kesenian untuk ikut latihan atau ikut meminjam tanda kutip gedung, berarti alurnya ke Desima, baru ke Desima yang ke itu mungkin jadi Desima yang akan catatan. menjembatani ke Dinas. Oh ya, Tapi satu lagi gini. Gimana? Selain sound system, kemarin itu juga sudah ada alat musik modern band, itu juga ada juga, musik baru juga. Sudah ada di sudah gedung ada. juga. Jadi artinya yang saya sampaikan di awal, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berkarya. Kita mau nyari apa? Gitu. Berbicara Magetan, alam sangat indah, inspirasi banyak sekali. Sarana prasarana sudah ada. Berarti kan tinggal pelakunya itu Melaksanakan. mau apa enggak? Mau apa enggak? Gitu. Baiklah pemirsa Karya dan Budaya, telah segmen pertama tadi kita saksikan bahwasannya Desima, khususnya Dewan Kesenian Magetan, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten sudah menyediakan gedung bagi teman-teman pelaku seni atau kelompok seni manapun, khususnya di Magetan, bisa dong kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perangkat dan sarana sudah disediakan untuk kita semua. Kita akan break setelah yang satu ini. Kembali ke Karya dan Budaya. Pemirsa, kali ini kami lebih intens ke Departemen Seni Rupa, salah satu bidang di bawah Dewan Kesenian Magetan. Mas Hendra, kira-kira dengan hadirnya Desima ini seni rupa di Magetan gimana Mas perkembangannya kira-kira? Ya, harapan kita sih sebenarnya ini ya, terutama sebenarnya sejauh ini kan komunitas seni rupa yang saya tahu ada di Magetan itu dari Magetiat dan Magenta yang muda-muda tadi. Sebenarnya kalau dari kita dari program Desima yang kita inginkan sebenarnya akan lebih banyak lagi komunitas sehingga akan meramaikan peristiwa seni rupa yang ada di Magetan. Nah, itu sehingga artinya bahwa seni rupa itu bukan Magetiat tok loh yang di Magetan. Nah, itu akan lebih bagus. Dengan begitu kayak kita belajar dari Jogja, Bali dan sebagainya, begitu banyak komunitas yang berkumpul dan mereka semua aktif, itu akan banyak peristiwa seni rupa yang terjadi di Magetan. Barangkali mereka kan masing-masing komunitas ini punya agenda sendiri-sendiri. Nah, mungkin yang kita rangsang justru itu sebenarnya program yang paling urgent untuk dari Desima terutama seni rupa sebenarnya bagaimana merangsang teman-teman yang memang punya kesukaan, punya ketertarikan di bidang seni rupa ini untuk mau berkumpul, punya wadah, berkumpul, punya wadah yang syukur-syukur bisa dibuat istilahnya STNK BPKB-nya begitu dilegalkan. Nah, sehingga ketika ada program-program dari pemerintah ini bisa jalan dan bisa terbagi gitu. Jadi tidak sentra. Oh, kalau di Magetan itu seni rupa ya Magetiat tok. Nah, jangan sampai. Sebenarnya justru yang kita inginkan jangan sampai jadi kayak tunggal gitu. Itu akan lebih bagus karena katakanlah misal begini, ketika Magetiat punya program dalam 1 tahun 1 event di Kota Magetan. Nah, kemudian komunitas lain juga punya event, rame kan? Nah, ketika banyak peristiwa seni itu akan merangsang paling tidak mendatangkan orang luar untuk menyaksikan. Dengan demikian secara tidak langsung memajukan sektor pariwisata Magetan, mengundang orang datang untuk ke Magetan melihat seni dan juga dengan banyaknya komunitas yang berkumpul dan mereka juga sama-sama serius di bidangnya, itu akan tercipta dalam tanda petik sebuah persaingan positif. Mas Agus, untuk menindaklanjuti tentang Mas Indra, mungkin langkah apa yang bisa menjembatani antara perupa yang masih tanda kutip junior, mungkin kan mereka punya tradisi malu-malu atau sungkan, atau kalau disandingkan dengan perupa yang sudah senior itu mungkin ada rasa sungkannya, maka barangkali ada ide. Kalau dari pengamatan saya itu teman-teman Magetan itu ya yang masih kuliah atau sudah kuliah di jurusan seni itu banyak.
Cuma mereka masih individu. Jadi ya harapan kita ini, mari kita bangun Magetan, kita gabung di bentuk komunitas baru dari mereka itu. Mungkin kalau mereka itu sungkan dengan kita, ya membuat sendiri itu. Banyak sekali mahasiswa rupanya ternyata di Magetan. Tapi apakah dengan tanda kutip membuat sendiri itu mereka bisa maksimal? Ya tentunya dari pengalaman ya, itu dengan sendirinya akan maksimal Dengan sendiri karena proses. ya. Lah, untuk mensupport proses ini bagaimana tentang perupa di Magetan di mata Desima, Mas? Gini, jadi Biar lebih prosesnya biar lebih kencang. jadi mungkin ini berlaku tidak hanya untuk teman-teman seni rupa saja. Iya, betul. Jadi belum lama ini teman-teman ya mungkin baru 2 kali itu bikin program Desima Jumat sore, DJS, ya, betul. Di situ kita acaranya ya ngobrol-ngobrol tentang seni budaya gitu. Artinya mungkin yang tadi misalnya beberapa kelompok atau komunitas seni, entah seni apapun itu mungkin sungkan atau ragu. Ketika kita ngobrol santai sambil ngopi, mungkin jadi tahu unek-uneknya seperti apa. Teman-teman musik misalnya, bagaimana sih caranya mengaransemen lagu, bla 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 dan sebagainya. Sementara di situ ada departemen seni musik. Nah, mungkin bisa dijadwalkan di luar hari Jumat itu misalnya. Nah, kebetulan di Pandita kan sudah ada ruangan, sudah ada alat musik, mungkin nanti di sana juga ada sound system atau mungkin peralatan perlu disupport dari teman-teman yang lain. Artinya ketika ada obrolan non formal gitu tadi muncul solusi, termasuk seni rupa misalnya. Mas, aku sebenarnya pengen bikin komunitas seni rupa, tapi karena teman-teman ini kebetulan wilayahnya jauh di wilayah Magetan Timur atau Utara, ini kalau mau ke Magetan Kota jauh, tidak apa-apa ngomong. Bentuk komunitas di sana. Ya, justru malah itu bisa secara wilayah akan merata. Berarti kita Desima akan datang ke wilayah mereka? Bisa, tapi untuk awal ya kita fasilitasi ngobrol dulu kan. Ketika nanti misalnya mereka teman-teman ini butuh tempat misalnya. Nah, ini juga ada salah satu tempat yang menurut kami kemarin sempat kita diskusikan panjang lebar itu ada fasilitas atau tempat itu pengelolanya Dinas Pariwisata juga, Parbud, itu ex-distrik Mauspati. Itu tempatnya representatif, pinggir jalan raya, parkir luas, ada pendopo dan sebagainya. Nah, ini bayangan kami dari teman-teman pengurus Desima ini ingin menjadikan distrik ini Tripandita cabang timur misalnya gitu. Jadi teman-teman di wilayah timur Magetan misalnya dari Kecamatan Kartoarjo, Mauspati, mungkin dari Takeran, Guranggareng, Karangrejo itu tidak harus ke Tripandita. Bisa aja misalnya bikin acara sketsa bareng di distrik Mauspati. Oh iya Mas, mungkin maaf saya potong. Mungkin gimana Mas caranya teman-teman seniman yang di daerah, di desa terpencil atau mungkin yang belum kenal apa itu Desima, apa itu Dewan Kesenian, apa Dinas Pariwisata atau mungkin channel seniman yang lain, agar mereka bisa lebih mendekat ke kita atau mungkin dengan sarana apa? Oh ya, mungkin teman-teman pelaku seni ya, seni apapun di Magetan ini bisa mengakses akun medsos kami. Medsos Desima. Desima itu kalau IG-nya Dewan Kesenian Magetan, FB-nya juga Dewan Kesenian Magetan juga. Nah itu di situ biasanya setiap kali ada kegiatan kita posting posternya misalnya kayak gitu. Terus nanti misalnya ada kegiatan apa kita share di situ. Terus yang kita coba untuk merutinkan itu setiap Jumat jam 3 sore itu Desima Jumat sore itu acaranya ya ngopi seni budaya gitu, intinya di situ. Jadi mungkin dari obrolan-obrolan ringan nanti mengerucut ke yang lebih serius, misalnya lebih ke teknis. Ya monggo nanti Desima bisa memoderatori seperti apa. Kalau misalnya nanti Desima harus bekerjasama dengan dinas, dan nanti ya Desima ini yang akan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait misalnya. Seperti misalnya ada space di alun-alun sisi utara, pojok timur utara itu amphitheater. Beberapa waktu sudah dipakai untuk teman-teman latihan reog, anak-anak gitu. Nah, secara resmi itu Desima bisa memfasilitasi dalam hal ini nanti yang membuat surat izinnya ke dinas terkait itu karena itu alun-alun itu ke dinas LH. Nanti kita Desima yang akan membuat surat perizinannya. Nanti untuk kebutuhan sound system itu nanti Desima juga yang akan mengajukan peminjaman alat ke dinas Parbud karena yang memiliki sound dinas Parbud. Nah nanti
kelompok-kelompok kesenian inilah nanti yang akan ikut nyengkuyung bareng juga, misalnya ikut misalnya ngangkut sound, bantu kayak gitu hal teknis seperti itu. Kira-kira memungkinkan nggak Mas untuk agar bisa lebih mewadahi mereka, mengakomodir mereka itu selain di media sosial atau mungkin hanya di Facebook atau IG dan akun-akun yang lain, mungkin ada undangan resmi untuk para pelaku-pelaku seni di daerah atau sifatnya per kelompok atau bagaimana? Ya, itu berawal dari Desima sore tadi, ngopi tadi. Misalnya ngopi ini teman-teman seni musik ngumpul di beberapa kelompok. Akhirnya ada kesepakatan bikin forum misalnya, forum musik Magetan misalnya. Ketika teman-teman sudah sepakat, ya nanti Desima sebagai yang mengadakan kegiatan yang akan mengundang Desimanya gitu. Termasuk misalnya tadi yang teman-teman Reok misalnya pengen membentuk paguyuban Reok se-Kabupaten Magetan. Nanti yang memfasilitasi Desima yang akan mengundang perwakilan-perwakilan Reok se-Kabupaten Magetan itu Desima. Tapi ketika nanti sudah terbentuk, nah, paguyuban inilah nanti yang akan menggerakkan, termasuk misalnya seni rupa, ada Magetiat, ada Magentang, ada Sanggar Tawan dan yang lainnya. Karena sudah ada beberapa sanggar, mungkin aja nanti dibentuk forum seni rupa Magetan misalnya, atau paguyuban seni rupa Magetan, apapun lah namanya itu. Monggo kalau mau bikin kegiatan bareng misalnya. Nah, nanti ketika misalnya sudah terbentuk itu, yang memfasilitasi terbentuknya nanti Desima. Tapi ketika sudah terbentuk, ya nanti paguyubannya ini atau asosiasinya atau forumnya ini yang akan mengkoordinir. Nah, gitu. Jadi biar lebih enak geraknya. Bicara tentang Desima dan fasilitas umum, menurut pengamatan saya pribadi, mungkin juga pengamatan rekan kawan yang lain di media yang lain, itu tanda kutip fasilitas untuk berkesenian di Magetan kayaknya sangat kurang. Menurut pendapat Anda gimana? Ya karena proses ya semua serba kebetulan juga. Jadi sebelum kemarin itu yang terkait dengan amphitheater itu, saya sudah ngobrol sama teman-teman departemen tari itu pengen sebenarnya mereka pentas, meskipun itu nggak dibayar nggak apa-apa, pengen tampil pentas pakai kostum dan sebagainya. Cuman ketika kita sudah mencoba untuk menginventarisir, misalnya sound sistemnya pinjam mana ya, pinjam ini, ternyata kok nggak ada. Nah, ternyata akhir tahun kemarin dari Dinas Parbud sudah mengadakan pengadaan sound system, artinya sudah terjawab. Selama ini kendalanya apa? Misalnya sound system sudah ada, terus tempat sudah ada. Mungkin karena cuaca kalau di outdoor masih belum bisa maksimal, banyak gitu juga. Nah, peralatan termasuk alat musik band itu juga baru, yang sudah lama ada itu Karawitan Gamelan. Cuman kemarin memang ya serba kebetulan, baru akhir tahun kemarin sekitar bulan Oktober atau November itu baru direvitalisasi, artinya dilaras ulang, dicat ulang dan sebagainya. Sekarang sudah siap semua. Nah, itu makanya kita bagaimana menjaring aspirasi teman-teman ini dengan cara apa ya? Kalau teman-teman dari DPRD kan serap aspirasi lah, kita sambil ngopi aja lah kan gitu. Dari situ nanti kebutuhannya tahu. Kalau kita harus turun ke bawah kan kita nggak tahu. Ya kita standby di Tripanitia tiap Jumat sore, nanti kita ngopi. Kira-kira yang dibutuhkan teman-teman pelaku seni atau seniman di Magetan siapa sih? Nah gitu. Ya, misalnya teman-teman fotografi mau bikin pameran foto, itu sudah ada tiang-tiang untuk lighting misalnya. Nanti kalau lighting nanti bisa pinjam di Magetiat misalnya. Jadi ketika mereka teman-teman yang lain nggak harus seni rupa misalnya mau bikin kegiatan pameran foto misalnya, itu tinggal display, nanti lighting bisa dari Magetiat. Bicara tentang seni, kayaknya kita nggak jauh dari tanda kutip pembiayaan atau sponsor. Ya. Selama ini yang jadi kendala rekan-rekan seniman, bahkan hampir seluruh seniman, itu mencari sponsor yang sangat susah di kota kita. Kira-kira apa yang mungkin bisa disupport untuk Desima untuk mencari sponsor atau minimal untuk meluruskan jalan mereka untuk menembus ke sponsor-sponsor terkait di Magetan, Mas? Kalau mungkin perspektifnya kita balik ya. Jadi misalnya saya dari pihak sponsor nih. Ya. Kadang kalau melihat perkembangan sekarang ini, sponsor tidak serta-merta memberikan uang. Butuh berapa rupiah, nanti kita mengasih sejumlah senilai itu misalnya. Ya. Tapi biasanya pihak sponsor itu menawarkannya produk, misalnya seperti itu. Jadi mungkin gini Mas, sponsor itu kan bisa sponsor dari pihak swasta atau bisa juga dari pemerintah.
dalam hal ini misalnya dinas. Nah, di dinas ini ada juga ini program atau ini yang sebenarnya fasilitasi misalnya ya ini contoh ya, teman-teman Magati Art akan pameran di Jogja tahun 2021 itu. Salah satu item yang dibutuhkan apa? Transport karya dari Magetan ke Jogja itu 2 kali PP. Nah, kita tidak menyebut nominalnya, tapi ketika itu dari pihak dinas bisa support dalam hal ini produknya, pickup, sopir sama BBM 2 kali PP, ya monggo, itu bentuk sponsorship dari pemerintah daerah yang resmi seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa Magati Art ini bukan disupport senilai berapa juta, enggak, tapi disediakan support, dan itu memang yang dibutuhkan itu. Itu untuk meminimalis pengembangan pembengkaan ya. Betul. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan alurnya itu kalau bisa ke disima dulu. Butuhnya apa sih? Oh ini. Oh mungkin kalau butuhnya misalnya yang paling sederhana, pembukaan pameran seni rupa butuh kursi. Kalau sewa sekian-sekian, nggak usah sewa. Bikin surat kepada kepala bagian umum. Nah, nanti tinggal ngasih ya uang lelah lah ke yang noto, yang usung-usung, yang angkut misalnya gitu. Kan itu solusi juga. Oke, pemirsa Gada TV, kayaknya perbincangan kita semakin hangat, semakin tajam dalam tentang Desima dan karya-karya kawan-kawan yang lain. Nanti kita akan kembali setelah yang jeda satu ini. Kembali ke karya dan budaya, Mas Agung, bicara tentang seni. Seni tak jauh dari kata seni sendiri, artinya sendiri kan juga sebuah karya. Bagaimana tanggapan Mas Agung tentang seniman Magetan atau mindsetnya seniman Magetan, atau bahkan bagaimana caranya membangun mindset yang benar menurut Mas Agung sebagai Ketua Dewan Kesenian Magetan? Ya, terima kasih Mas Noki tadi. Kebetulan juga lagi-lagi saya dulu pernah setelah lulus SMA saya sekolah seni di Jogja itu ambil D1, terus setelah itu ambil S1 lagi seni rupa. Jadi memang yang awalnya saya dari desa itu belum tahu sebenarnya seni secara akademis seperti apa. Setelah saya di Jogja hampir mungkin berapa tahun itu, oh ternyata seperti ini. Jadi memang kembali ke dasar-dasar seni ya. Seni itu memang sangat erat dengan rasa. Nah, ketika kita berproses, misalnya seni rupa gitu ya, itu kita belajar dari dasar, kita kan cuma sehari dua, jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu, memang panjang prosesnya. Inilah yang sebenarnya secara tidak langsung membentuk mindset kita bahwa untuk menciptakan sebuah karya itu butuh proses yang panjang, dan itu sebenarnya nggak cuma seni rupa aja ya. Semua seni apapun, karena kalau di kampus saya dulu ada media rekam itu foto, televisi, kalau pertunjukan ada teater, musik, tari dan sebagainya, pedalangan ada, berupa ada desain, patung, pria dan sebagainya. Jadi intinya bahwa ketika kita memutuskan atau kita memilih jalur seni atau kita menjadi seorang artis atau seniman, bukan selebritis ya, artis ya, seniman, itu memang banyak konsekuensi logis yang harus kita jalani. Artinya ya kalau bahasa teman-teman dulu ya siap edan, termasuk siap lapar, siap edan, siap lapar dan sebagainya itu, karena memang di dunia seni apalagi kita berbicara Indonesia ini bukanlah negara maju seperti Eropa misalnya. Jadi kebutuhan seni itu masih nomor sekian, nomor sudah rolas misalnya gitu. Beda dengan jauh sekali ya. Beda dengan negara-negara di Barat misalnya di Eropa, mereka sudah selesai dengan kebutuhan primer lah. Seni ini mereka memang butuh, dan artinya kebutuhan seni sudah sangat dibutuhkan untuk mereka karena memang negara sudah maju, sistemnya sudah tertata sedemikian rupa. Nah, kembali ke Magetan, ya kembali lagi itu mungkin masyarakat khususnya audiennya atau pasarnya itu masih belum memikirkan seni itu seperti apa. Ketika pasarnya ini tidak ada permintaan, otomatis kan produksinya juga nggak berproduksi ini, nggak ada pembelian kan gitu, nggak ada permintaan, otomatis kan nggak produksi kan gitu. Nah, ketika teman-teman produsen ini, seniman ini, kok aku nggawe karya rapayu, aku nggawe lagu rapayu, ini piye kan gitu. Nah, akhirnya inilah yang kadang membuat teman-teman pelaku seni atau seniman di Magetan ini memilih jalur yang mungkin lebih realistis,
Misalnya kalau teman-teman musik ya tanggapan, cover lagunya orang, atau mungkin tanggapan-tanggapan yang di bidang-bidang lain, misalnya kalau seni rupa menerima lukisan potret, ya tidak apa-apa, sah-sah aja. Cuman artinya itu belum produk karya seni yang sebenarnya menjadi produk utamanya seniman kan gitu. Misalnya bagaimana seorang Ahmad Dhani misalnya menciptakan lagu yang booming misalnya seperti itu. Saya yakin prosesnya dipanjang juga. Atau mungkin Kla Project menciptakan lagu Yogyakarta yang meskipun niatnya atau awalnya tidak ada bermaksud tentang mendapatkan penghargaan dari Keraton Jogja misalnya. Tapi karena mereka bekerja dengan rasa, bekerja dengan hati menciptakan lagu Yogyakarta ini benar-benar dengan apa ya, rasa yang mendalam dengan hati. Akhirnya lagu tersebut booming dan melekat sampai hari ini. Mas Agus, bicara dengan karya tadi, kalau di Yogyakarta sudah ada Kla Project yang mungkin melekat dengan Yogyakartanya. Kira-kira seedan apakah seniman Magetan, khususnya di Mageti Art, pelukis itu yang sudah dilakukan agar karyanya itu bisa diterima masyarakat Magetan? Kira-kira tanggapan masyarakat Magetan khususnya itu dengan keedanan panjenengan ini gimana selama ini? Kalau menurut saya itu khususnya perupa Magetan belum ada yang edan. Belum ada yang edan. Belum berani edan atau belum ada edan? Karena ya banyak faktor ya. Kita juga tidak munafik ya, kita butuh makan. Ya, makan. Itu jadi faktor utama juga. Jadi kayak saya juga menyiasati itu menerima order-order, tapi ordernya tidak hanya melukis, tapi masih dekor di bidang kesenian, mural, dekor, bisa apapun lah, itu bisa menghidupi kita. Tapi kita juga tidak lupa dengan niat awal seorang perupa harus menciptakan karya yang booming atau yang wow gitu. Nah, menurut saya Magetan maju itu kalau ada perupa edan 10 baru ada 2. Tapi saya yakin Mas Indra, tentang idealis atau keedanan tadi, tanda kutip tadi, pasti suatu ketika membuahkan hasil. Kira-kira ancang-ancang Mas Indra ke depan untuk menyalurkan keedanan panjenengan itu gimana? Lewat apa saja? Mungkin yang bisa barangkali bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Ya, sebenarnya kan begini ya Mas, bahwa realita kebutuhan hidup itu memang hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya dalam tanda petik, saya sih bukan, artinya edan itu bukan edan yang benar-benar meninggalkan kewajiban sebagai hidup. Itu artinya bahwa kita selalu menyediakan, memang butuh perjuangan lebih, butuh waktu yang lebih. Bagaimana kita mengelola, memanage diri sendiri itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam tanda petik karya seni ideal kita, idealisme kita belum diapresiasi. Kalau saya lebih mengistilahkan diapresiasi. Belum diapresiasi. Berarti mana yang salah kira-kira di Magetan? Nah, sistem, birokrasi atau yang mana barangkali? Kita tidak bisa menyalahkan semua. Tapi ini saling terkait. Sebenarnya ketika ada seorang, saya selalu yakin dengan pendapat bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi edan dalam hal ini adalah usaha kita gila, memang harus gila berusaha bagaimana idealisme berkesenian kita bisa diapresiasi orang. Nah, akhirnya apa? Ketika kita juga dituntut memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya gila secara waktu, jangan capek. Ya, betul, harus edan kamu, harus melekan, kamu harus ketika siang harus mencari nafkah untuk keluargamu, mencukupi beras. Malam kita berkarya. Ya, malamnya menyisihkan karya yang idealis.
Ini tentu suatu tantangan yang Nah, itu berat lagi buat seorang Mas Agung. Kegilaan seorang Iya, seniman karena- itu di situ. Kalau kita semua adalah orang-orang gila, pasti Mas Agung adalah orang yang paling susah mengatasi kegilaan seperti itu. Menarik Mas, gini. Lihatnya gimana, Oke, Mas? Jadi gini, setelah saya berkecimpung dengan kegiatan kesenian macam-macam gitu dan kebetulan sempat juga di KJT di provinsi dan kesana juga, terus di Magetan jadi ketua Desima itu, akhirnya saya mencoba merumuskan. Jadi ada 3 kebutuhan. Kalau saya Ya, jadi siap. maksud saya gini, ini mungkin bisa diadopsi atau dicontoh teman-teman pelaku seni atau seniman-seniman di Magetan. Itu menjadi tiga kebutuhan. Pertama, kebutuhan realis. Realis ini yang sampaikan Pak Hendra tadi untuk makan sehari-hari. Entah itu kita bisa di bidang seni rupa, misalnya nyablon, mural, tidak apa-apa, bebas saja. Karena kebutuhan realisnya arep bakul beras, ya monggo silakan. Seneng sawah, karena itu kebutuhan realis yang harus kita cukupi kan gitu. Nah, yang kedua, ini kebutuhan idealis. Bagaimana kita bisa menyisihkan waktu untuk memenuhi kebutuhan idealis dalam hal ini karya. Ketika waktu saya sudah cukup untuk bekerja seharian, mungkin sore atau malam ada waktu 1 jam, nggak harus lama, 1 jam 2 jam. Kalau seni rupa mungkin bikin sketch, bikin drawing, bikin apa, atau desain minimal nulis, misalnya gitu kan, nyicil lah kan untuk kebutuhan idealis. Nah, ketiga ini yang mungkin yang akhirnya harus saya masukkan menjadi kebutuhan, yaitu kebutuhan organisatoris, karena aktif di organisasi. Nah, di organisatoris ini saya tidak bisa menjadi seorang seniman, saya harus menjadi orang yang bisa menerima masukan dari teman-teman, harus memanage sebuah organisasi, jadi harus bisa menempatkan, intinya gitu. Jadi mungkin ini saran atau pesan untuk teman-teman pelaku seni atau seniman di Magetan ini, bagaimana sih caranya menyiasati tadi untuk membangun mindset, kebutuhan sehari-hari jalan, kebutuhan idealis tentang karya juga bisa terpenuhi, meskipun secara waktu mungkin hanya 10 atau 20% lah dalam sehari kita siapkan. Nah, nanti mungkin ada teman-teman juga yang mungkin sibuk juga atau punya kegiatan di bidang organisasi apapun itu. Nah, itu juga harus bisa menyisihkan waktu lagi kan gitu. Nah, artinya tadi sempat disinggung Mas Nordin tadi, peran pemerintah bla 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 sebagainya, menurut saya belum ke sana. Artinya apa? Sebenarnya kalau berbicara mindset itu ya kembali ke dapur kita masing-masing, ke pribadi masing-masing. Ketika misalnya kita mau berkarya, kita bikin karya yang idealis ya, bukan yang realis ya. Idealis itu benar-benar ini karya sesuai keinginan saya sudah riset, saya sudah eksperimen, bla 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 bla. Ketika karyanya sudah bagus dan sudah memang memenuhi syarat dan secara kualitas juga diakui, otomatis pembeli tadi kan bisa mengapresiasi. Nah, mungkin dari sinilah peran dari organisasi seperti misalnya lembaga kesenian kayak Desima atau mungkin Dinas atau Pemkab Magetan baru bisa ikut nyengkuyung, dalam arti ngedolke atau nanggap misalnya gitu kan. Tapi tanggung jawab seorang seniman ya bikin karya tadi. Nah, itu mungkin saya nambahin ya Mas. Ya. Itu perlunya organizing. Jadi organisasi itu perlu sekali dalam bagi seniman ya, dalam hal apapun. Karena saya yakin ketika bergerak sendiri itu pasti tidak kuat. Nah, ketika kita bergabung, entah namanya perkumpulan, sanggar, komunitas, atau organisasi yang resmi, itu kita bisa bergerak membentuk networking. Nah, kuncinya networking, karena ketika kita berkarya idealis, bisa mencukupi nasib berkarya idealis, tapi kita nggak punya network, apresiatornya siapa? Nah, itu pentingnya organisasi itu. Jadi ya saya harap sih seniman, ketika seniman ini idealis ya, tapi dia menutup diri, ya nggak bakalan dilihat orang, kan gitu. Karena nggak ada jaringan yang mempertemukan. Nah ini. Berarti itu juga memiliki tugas bersama. Jadi kalau mungkin mereka atau teman-teman kita yang belum punya jaringan, berarti menjadi tugas kita bersama untuk mewadai mereka. Ya berkumpul lah. Dari Desima gini, ada beberapa pertanyaan, Mas kalau bikin sanggar gimana? Ketika ada pertanyaan seperti itu, saya mencoba untuk menjembatani, ya artinya gini, ketika misalnya di dalam suatu wilayah tertentu atau karena kesamaan visi misi atau kesamaan berkesenian, misalnya sanggar tari gambyong misalnya,
pengerawitnya, penarinya dan sebagainya sudah satu kata Terkumpul. kan, satu frekuensi, ya monggo segera dibentuk sanggar apapun namanya. Nah, saran saya karena ini era zaman sekarang semuanya sudah tertata, sistemnya sudah ada, alangkah lebih baiknya memang itu harus di akte notariskan, dilegalkan. Yang kedua, setelah sudah ada akte notaris itu didaftarkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan untuk mendapatkan nomor induk kebudayaan. Ya, artinya nanti kan ketika itu sudah terdaftar, sudah masuk di Pemda, bahasa sederhananya itu sudah terdaftar. Dari ketika suatu saat misalnya dari pihak pemerintah khususnya ini misalkan mau membutuhkan kelompok-kelompok kesenian atau ada event-event, sudah ada datanya, sudah enak. Itu berkaitan juga dengan misalnya kebutuhan atau sponsor tadi misalnya butuh bantuan misalnya. Ya, kita tidak melulu mendorong untuk mengajukan bantuan enggak, tapi misalkan ada program, kan ada Kemendikbud ini banyak sebenarnya program itu, ada fasilitasi bidang kebudayaan, ada dana Indonesiana. Nah, ini salah satu syarat untuk mengakses program ini sudah berbadan hukum, terus sudah terdaftar atau mendapat rekomendasi dari dinas. Ya, Nah, artinya kan kalau dikembalikan ke daerah, ke sanggar masing-masing memang harus resmi. Ibarat mobil, nggak cuma mobil, toh ada STNK, ada suratnya, BPKB-nya kan gitu. Nah, makanya di sini kayak peran Desima ini, ya ayolah kita monggo kita ketika maju bareng kita bergerak. Selain kita berkesenian, ya saya sepakat juga dengan Pak Indra tadi, jangan melupakan kita untuk berkomunal ya, berkomunitas atau berkelompok membentuk sanggar apapun namanya atau komunitas apapun, gunanya nanti untuk bangun jaringan. Nah, ketika sudah ada jaringan lebih mudah. Misalnya ada teman-teman dari Jogja, ada teater garasi misalnya, ada program pelatihan teater terbuka untuk daerah-daerah yang belum pernah ikut. Loh, kok Magetan dapat undangan misalnya, kan enak. Oh, tinggal ngasihkan nah, ke Desima kelompok. tinggal kita merekomendasikan sanggar A untuk ikut pelatihan teater di Jogja misalnya. Kalau tidak ada kelompok, tidak ada komunitas, tidak ada lembaganya, kan susah juga golek sopo. Nah, terus ngomong-ngomong tentang kembali ke Desima, Anda adalah sosok pimpinan Desima, pimpinan tertinggi khususnya di Magetan. Sebagai seorang ketua atau seorang pimpinan, pasti punya tanggung jawab moral dalam tanda kutip target. Nah, kira-kira target Anda untuk seniman Magetan ke depan apa? Kalau Target tahun planningnya ada. pertama ini minimal sudah ada wadahnya. Ada wadah. Sudah ada wadah. Saya teman-teman kemarin yang teman-teman MC itu Pranoto Coro itu sudah membentuk paguyuban MC Kabupaten Magetan misalnya. Kalau reok mungkin sudah banyak, tapi kan wadah satunya kan belum ada. Nah, pengennya gitu. Tujuannya apa? Ketika sudah ada induk-induknya, maksudnya forum-forumnya atau paguyubannya ini, ketika mau berkolaborasi atau berkegiatan atau misalnya kita mau duduk bareng itu lebih mudah mengkoordinirnya kan gitu. Dan ketika ada apa-apa misalnya ada pihak dinas ketika membutuhkan talent atau seniman atau pelaku seni di bidang tertentu, kan kadang saya dihubungi, ada nggak? Oh, ada, bisa menghubungi A, si B, si C gitu. Ini salah satu tugas Desima di situ. Mungkin terakhir mungkin ada pesan-pesan buat rekan-rekan seniman yang lain, mungkin barangkali yang belum paham apa itu tentang Desima dan bagaimana mengaksesnya dan bagaimana juga untuk bisa menyempatkan diri atau menyatukan diri bersama Desima mungkin. Ya, kalau dari Desima sekretariatannya ada di Gedung Tripandita nomor Jalan Basuki Rahmat nomor 1, Alun-alun. selatan alun-alun atau timurnya Pendopo Surya Graha. Itu setiap hari Jumat sore kita ada kegiatan ngumpul-ngumpul ngopi. Terus juga bisa mengikuti follow IG-nya atau Facebook-nya Dewan Kesenian Magetan. Nah, nanti di sana mungkin bisa DM atau japri untuk berkoordinasi lah intinya gitu. Nanti kita sambil ngopi-ngopi lebih santai gitu kan, kita ngobrol-ngobrol. Nah, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman? Karena kalau dari Desima turun ke bawah itu kadang mau kemana ini, kita masih meraba-meraba kan gitu. Tapi kalau kita udah ngumpul, enak, kita akhirnya bisa menemukan solusinya mungkin. Minimal kita tahu permasalahannya dulu lah, seperti apa yang dikehendaki teman-teman gitu. Terima kasih Mas Agung atas kehadirannya, Mas Agus juga Mas Indra. Mudah-mudahan kita akan lebih maju lagi membangun Magetan di bidang karya-karya seninya dan sukses untuk Magetan. Dan terima kasih pemirsa Garda TV dan Karya Adabaya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.